Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Faza Mafia di podcast Desa Tanbul Rejo. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di podcast kita kali ini setelah sekian lama vakum nih. Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang UMKM. UMKM sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi desa ya guys ya. Oke, tapi dalam podcast kali ini aku punya bintang tamu yang sangat bisa membantu UMKM kita kali ini menjadi menaik nih, insya Allah, amin. Oke. Ya Allah. Nah, podcast kali ini tuh bersama dengan sosmed spesialis. Oke, aku bantu kenalkan. Selamat datang Mbak Diva. Halo Mbak Diva. Halo, selamat siang ya ini. Iya ya, siang. Selamat siang semuanya. Oke, sebagai permulaan nih Mbak. Oke, aku minta Mbak memperkenalkan diri Mbak sebagai sosmed spesialis terutama dalam bidang UMKM dan bagaimana kontribusi Mbak dalam mengembangkan UMKM ini. Boleh. Jadi teman-teman sobat Tanggul Rejo atau Iya. apa ini? Untuk audiensnya ini Sobat Tanggul aja deh Mbak. Sobat Tanggul, oke. Jadi saya perkenalkan, nama saya Diva Nazera. Biasanya orang-orang itu kerap memanggil saya Diva. Mbak Diva. Diva ya. Diva ya. Luar biasa sekali. Bukan penyanyi tapi ini Bukan. sosmed spesialis tapi Iya. dipanggil Diva. Oh my god. Iya. Jadi saya tuh kesehariannya biasanya jadi sosmed spesialis, terutama kalau sekarang kerja tetap di Tiki Surabaya. Namun nggak jarang juga banyak sih UMKM yang saya bimbing untuk melakukan branding produknya dan mengolah sosmednya lah, istilahnya kayak gitu. Karena sebelum saya kerja menetap itu memang saya sering membantu mereka dalam bidang branding dan penjualan gitu ya, terutamanya di sosial media seperti itu. Nah, awal mulanya terjun di sosial media itu mulai Tahun berapa Mbak? Tahun berapa ya? Kalau mengenal sosial medianya ya dari mulai sosial media ada ya, benar. Sosmed pertama yang Mbak pelajari itu apa? Instagram. Pertama itu di waktu saya kuliah itu saya udah jadi ini kalau di kampus itu dulu saya ikut ke Duta-duta gitu. Oh, bukan. Awalnya saya terjun di sosmed itu di kampus itu ada Persma namanya. Presma. Ya, Pers mahasiswa. Nah, di situ saya sudah mulai ke berita-beritanya tuh digital. Kan sebelumnya itu kan kita pakai buletin yang cetak gitu kan. Karena di zaman saya itu sudah mulai pergantian ya, cetak ke digital. Akhirnya kita mulai tuh dari cetak ke digital, bikin web, terus ada sosial media itu yang untuk menyebarkan informasi berita kampus. Nah, mulai dari situ tahun 2016 sampai sekarang 2024 masih berkutat sebagai sosmed spesialis. Iya, benar banget. Dari algoritma yang dari hashtag aja bisa rame ya, betul. Sampai sekarang harus riset sendiri itu. Insya Allah saya mengalami. Suka dukanya menjadi sosmed spesialis nih Mbak selama bertahun-tahun nih. Apalagi dalam bidang UMKM ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa pelaku UMKM itu nggak hanya dari kalangan remaja, ada juga yang dari kalangan tua. Itu kan mungkin mereka masih gaptek. Nah, bagaimana kalau dari Mbak? Kita mulai dulu ya. Kenapa sih dari sosmed pers mahasiswa ya? Jadi ke UMKM gitu ya. Boleh. Gitu ya, biar lebih runtut ini kok bisa gitu kan. Soalnya kan beda ya pasarnya dari pers mahasiswa yang notabene itu mencari informasi untuk mahasiswa. Jadi ini tuh untuk pemasaran gitu ya. Awalnya itu dari situ kan sebenarnya pelajaran untuk media sosial itu sebenarnya sama ya basicnya. Nah, namun di situ karena saya pas waktu kuliah itu belajarnya itu ada namanya mata kuliah namanya sosiologi komunikasi. Nah, di situ saya juga belajar branding. Bentar, kalau boleh tahu Mbaknya prodi apa nih? Sosiologi. Sosiologi ya. Nah, habis itu di sosiologi komunikasi itu ada namanya branding. Nah,
orang-orang itu aku juga heran ya, kok di sosiologi ada branding. Biasanya branding itu kan kebanyakan di marketing, di ekonomi, manajemen seperti itu kan. Ternyata ini yang unik, branding di sosiologi ini yang unik. Karena nggak semua marketing, nggak semua branding yang ada di marketing ini belajar di sini, di brandingnya sosiologi. Di sini branding di sosiologi itu kita mempelajari manusianya. Oke. Gimana caranya kita itu menangkap branding melalui manusianya. Kalau misalnya ya, kamu nih, ya kan, mau jadi seorang kayak apa ya, pengusaha. Terus mungkin kamu pengen menjadi seorang artis atau kamu punya tempat atau apa ya, kayak bisnis lah istilahnya. Pengen memperkenalkan bisnis kamu ke masyarakat. Orang-orang kan mikir gimana strategi marketing branding gitu kan. Tapi yang dilihat itu dalam sisi ekonominya. Padahal yang disasar siapa? Masyarakat kan? Orang kan? Nah, di situ kita belajar gimana branding dari sosiologi. Jadi kita pelajari dari tipologi masyarakatnya. Gimana sih kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mau kita sasar, yang mau kita brandingkan. Produknya kita ini tuh saya sasarannya gimana? Kemana? Misal masyarakat menengah ke bawah, gimana sih kebiasaan-kebiasaan mereka, karakteristik mereka, tipe-tipenya mereka itu gimana? Nah, itu jarang dipelajari di ekonomi. Nah, setelah itu saya tertarik di situ. Kemudian saya jadi duta wisata 2016, duta wisata Gresik, dan alhamdulillah mendapat predikat You Inspiratif waktu itu ya. Tepuk tangan dulu dong guys. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu saya mencoba untuk menerapkan branding yang saya pelajari ke masyarakat, ke desa saya awalnya gitu. Lambat laun ternyata potensi UMKM di sini banyak ya gitu kan. Apalagi UMKM itu merupakan tonggak dan apa ya, kayak Potensi penyelamat. Iya. Penyelamat dari krisis. Kita tahun berapa waktu krisis moneter Indonesia? Tahun 1998 itu kan yang menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter kan UMKM ya. Nah, di situ saya mencoba untuk gimana sih kita menyikapi bukan menyikapi ya. Kita mencoba untuk mengikuti zaman lah. UMKM sekarang banyak variasinya, tapi penjualannya kok gini-gini aja, stuck aja di sini di lokal. Padahal produknya itu diminati loh ya, diminati di luar daerah kita. Apa yang menjadi kekurangan di sini? Oh, ternyata kita nggak punya media, belum kenal yang namanya media sosial, atau gimana sih caranya memasarkan ini, nggak tahu kayak gitu. Akhirnya saya tergerak hatinya untuk membantu gitu. Awalnya ya karena teman sih. Awalnya tuh dari teman yang punya yang punya bisnis, saya bantu. Lama-lama menjalar dari mulut ke mulut. Kok besar. Iya, betul kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillah ada manfaatnya juga gitu. Apa yang saya pelajari. Pasti senang banget ya Mbak, karena apa yang Mbak usahakan itu bisa bermanfaat bagi orang Amin, lain. alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan nih Mbak. Bagaimana kesulitan UMKM dalam media sosial ini nih Mbak? Kalau kesulitannya itu sebenarnya beragam banget. Tergantung dari siapa yang punya UMKM ini. Jadi kan nggak semuanya kan UMKM itu yang punya Gen Z atau milenial gitu kan, yang memang dunianya itu sudah bergelut dengan teknologi. Ada yang sudah Gen X, Gen yang pokoknya baby boomer dan segala macam gitu kan. Lama-lama itu kan, itu susah banget. Mereka tuh pemikirannya tuh sudah kayak, alah Mbak, gini aja aku loh udah laku kok. Gitu. Ngapain pakai sosmedan segala. Padahal sekarang yang menjadi tonggak itu sosmed. Kalau kita nggak memunculkan
produk kita di sosmed nggak akan dikenal sama Bener orang. banget. Mulut ke mulut itu nggak akan bertahan lama. Iya, Ya kan? sebenarnya bisa konsisten dari mulut ke mulut ya, buktinya ada ya, tapi sampai kapan? Iya, betul. Nah itu kita nggak bisa memprediksikan itu ya kan. Kalau masuk sosmed itu sama dengan aset, konten, kemudian kayak informasi yang kalian upload di media sosial atau internet itu tuh menjadi aset kita. Orang-orang tuh kadang tuh nggak mikir. Kalau kita buat konten, bikin branding, bangun branding di media sosial maupun internet, itu tuh bukan investasi, bukan aset. Padahal sebenarnya itu tuh aset. Iya. Banyak yang orang-orang nggak tahu. Nah, apa yang kita bangun di sana, dia tuh akan bertahan sampai kapanpun, sampai internet itu nggak ada. Padahal nggak akan ada dunia tanpa internet itu. Iya, Ya. benar kan? Kayak gitu, seperti itu sih. Oke, nih Mbak, misalkan aku menempatkan diri aku sebagai pengusaha atau UMKM yang baru banget merintis. Kira-kira langkah pertama dari Mbak itu apa? Yang pertama yang pasti yang harus dilakukan adalah riset. Riset. Ya. Jadi orang itu kadang yang sering saya temui ya, teman-teman saya bahkan klien-klien saya sebenarnya, mereka itu punya produk atau mau jualan itu ya wes lah, aku nyoba ya bondo nekat gitu kan. So aku punya ini daripada nganggur ya kan. Tapi nggak pernah diriset. Produk ini itu Oke, katakanlah produk aku misal di sini kan banyak ikan ya Mbak. Misal aku mau buat keripik ikan gitu. Nah, misalnya keripik ikan. Kamu punya ikan, banyak ikan. Kapasitas ikannya itu sampai apa bisa mencukupi sampai kapan? Pertama, belum tahu kan? Ya. Nanti habis itu ikan ini bisa diolah apa aja? Ya. Harus diriset. Nanti pengolahan ikan apa yang memang banyak disukai di masyarakat? Seperti itu, diriset dulu. Nah, kamu mau menyasar siapa? Terus? Gitu kan. Ini aku pengen keripik, aku cuma bisa bikin keripik ikan yang tak punya, aku udah riset nih. Udah riset. Di sini ikan banyak, pasti sampai 20 tahun, 30 tahun masih Pasti aman lah. ada, Gitu ya. Di situ aku bisa mengolah itu cuma ini, misal keripik ikan, cuma keripik ikan aja. Terus siapa nih yang bisa makan keripik ikan Target ini? pasarnya. Pasarnya siapa? Misal, aku pengen semua kalangan, tapi aku mau memfokuskan ini ke Gen Z misalnya gitu ya. Biar anak-anak Gen Z ini lebih cinta akan produk-produk ikan, biar gemar makan ikan misalnya gitu kan, kayak headline program pemerintah Ya, gemar boleh. makan ikan gitu ya misalnya. Oke, kayak gitu. Sekiranya Gen Z ini suka rasa keripik ikan yang gimana sih? Jadi satu Misal lagi. balado gitu ya. Balado apa yang pedas? Oh, yang sekarang yang tren itu yang Barbecue. pedas-pedas gitu ya. Cili-cili yang berlevel-level kayak gitu kan. Oke, ya udah kita bikin keripik ikan yang berlevel-level kepedasannya gitu kan. Yang kedua, kalau udah ada peminatnya kayak gitu. Nah, kita mulai berangkat ke kebiasaan dari kebiasaan tingkah laku target marketnya kita. Misalnya Gen Z kan suka yang estetik, yang eye catching, warnanya yang ya gitu ya, yang Korea atau yang ngejreng gitu-gitu kan. Kita ikuti packagingnya seperti itu, kemudian logonya seperti itu, headline-nya yang gaul, yang kayak biasanya Gen Z kan suka-suka bikin istilah-istilah. Nah, kita cari tuh nama yang istilahnya Gen Z kayak gitu. Tapi berarti gini Mbak, harus matang dulu baru muncul. Bagaimana kalau misalkan orang itu ya mencoba dulu, nanti kan berkembang seiring dengan apa yang dibutuhkan. Karena kan kita nggak tahu akan ada batu apa di tengah-tengah proses kita. Nah, itu gimana Mbak? Nah, sering banget saya juga ketemu kayak gitu. Mau nggak mau ya kita rebranding. Kita sudah ada produknya. Kita riset ulang dari awal. Karena kan kalau teori doang, belajar doang di awal, banyak gini, akhirnya banyak mikir, akhirnya nggak jadi membuat usaha. Ya, gitu. orang-orang biasanya memulainya kan memang masing-masing ya. Ada yang mulai dari riset dulu, ada yang memang ya wes bondo nekat dulu dan segala macam. Jangan lupa setelah misalnya udah terlanjur ya, disisihkan nabung untuk kebutuhan riset dan memperbaiki itu tadi. Karena memang kayak gitu tuh penting banget, apalagi zaman sekarang. Nah, sekarang itu kalau
kalian tahu ya, dulu itu kan generasi 4.0 itu kan dari orang yang manual ke teknologi ya. Sekarang itu 5.0 itu dari imajinasi menjadi teknologi dan menjadi apapun. Nah, imajinasi itu harus kita tumbuhkan itu dari mana? Dari belajar, dari riset. Nah, itu yang harus kita harus kita pahami dan harus kita ikutin supaya kita tidak tertinggal dari generasi-generasi yang lainnya gitu kan. Orang-orang ini yang lahir procot gitu kan. Lahir procot itu mas ono teknologi dia lahir iku wis jadi influencer loh ya tinggal kan. memanfaatkan saja. Nah, dia iku wis membranding gitu loh. Lahir iku aku wis di branding iki ambek makku. Lah, wong tua-tua iki harus ngikuti. Mereka iku wis ngerti branding loh. Mereka iku wis ngerti apa target pasar. Lah, kamu ini masih belum ngerti, harus ngikutin. Mau nggak mau harus ngikutin kayak gitu biar produkmu ini sustain. Jadi sebagai pelaku usaha kita itu harus mau menyesuaikan dengan zaman supaya produk kita itu sustain seperti itu. Bahkan dari banyaknya sosmed dan sosmed tadi yang sangat mendukung gitu. Menurut Mbak nih, sosmed apa yang bisa dibilang sangat menunjang atau sangat naik dalam meningkatkan penghasilan para UMKM yang sekarang ini nih ya? Kalau menurut data di statistik saya pernah riset ini soalnya mengikuti pasar juga kan. Dari riset itu yang paling tinggi digunakan Gen Z itu adalah TikTok. TikTok. Oke, TikTok ya teman-teman. TikTok, yang kedua itu adalah Jangan Instagram. hanya gini-gini aja. Harus memanfaatkannya Betul dengan banget. berdagang. TikTok yang pertama, yang kedua itu Instagram, yang ketiga itu Facebook. Oh iya. Facebook itu dulu kan menjadi pertama ya, sekarang itu sudah menurun gitu. Karena algoritma TikTok itu luar biasa sekali ya. Kadang kita galau itu bisa memunculkan itu loh guys, nggak tahu ya kenapa ya. Iya benar. Algoritma TikTok itu luar biasa sekali dan kita itu bisa menciptakan sendiri algoritmanya dari TikTok. Sebenarnya sama sih, algoritma Instagram juga sama, YouTube juga sama. Kita tuh bisa menciptakan algoritma kita sendiri. Yang penting apa? Kita itu punya ciri khas. Kalau bahasa sosmednya itu niche. Ya, nih. Niche. Apa sih yang disenangi? Apa ya sih menjadi ciri khas kita? Targetnya tuh kayak gimana? Kita tuh punya konten produk yang seperti apa yang beda dari orang lain. Gitu. Kalau dari UMKM nih, niche apa yang bisa buat penonton itu atau para pembeli itu tertarik, Mbak? Tergantung sayangku, nggak bisa kayak disamaratakan. Iya. Jadi itu kembali lagi setiap UMKM itu harus riset ya. Kalau misalnya UMKM ini mau terjun ke dunia digital. Jadi semuanya tuh diriset dulu. Sebenarnya lebih gampang sebenarnya kalau sekarang ya. Kalau mau di branding masuk ke dunia digital kalau mulai dari nol itu lebih gampang sebenarnya. Karena kita langsung akun di medsos ini aku pengennya ke Gen Z misalnya gitu ya. Gen Z makanan lah. Makananku ini apa? Makanan ringan kah? Atau makanan kayak basah, frozen food kayak gitu-gitu kan. Dilihat. Terus dicari tuh gimana itu? Dicari tuh trennya. Di TikTok kan menyediakan tren-tren yang lagi kekinian itu apa. Sebenarnya kita sudah dibantu loh sama platformnya sendiri. Kalau misalnya kalau di TikTok, kalau makanan pedas itu kebanyakan ini. Kalau nggak packaging, kalau nggak video packing, kalau nggak gitu video pas goreng atau pas ngaduk sama cilinya kayak gitu kan. Nah, itu dibuat niche-nya. Terus kalau itu kok udah banyak misal gitu. Nah, ciri khasnya kita itu apa misal gitu kan. Oh, kita punya bahasa yang lucu, bahasa yang khas. Tagline gitu ya. Bahasa yang khas misalnya bahasa di Ujung Pangkal itu apa? Bisa misal kalau desa saya Ujung Pangkal, biasanya aku bahasa Pangkal itu lucu, ada reang ison ya. Itu ini orang pengen kon kabeh pengen tuh kurang keripik kayak misalnya. Kalau misalnya di Tanggurejo itu apa kayak gitu. Nanti dicari niche-nya. Terus diriset dulu dari platformnya itu apa yang tren.
seperti itu. Kita juga bisa mengikuti ya guys, kayak misalnya suara-suara yang trending seperti itu buat memamerkan produk Iya, kita bener biar banget. produk kita itu dikenal gitu kan. Apalagi naikin algoritma TikTok itu kan ya dari Iya. apa yang trending seperti Betul. itu. Kita buat JJ juga bisa nggak sih Mbak? Iya bisa banget, tapi gitu harus dicoba-coba semuanya. Nanti dicari mana yang tinggi view-nya, mana yang banyak save dan share-nya. Nah itu habis kita udah tahu itu minimal kalau misalnya cari tahu niche-nya itu minimal 3 bulan. Harus konsisten. 3 bulan. Nah, konsisten di sosial media itu upload macam-macam, awalnya macam-macam dulu. Mulai dari packing, mulai dari masak, mulai dari misal apa guyonan kayak gitu-gitu ya. Nanti dilihat mana sih yang lebih banyak, yang viral, yang boom. Nah itu setelah itu langsung konsisten, itu terus yang dibuat. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir ya Mbak. Apakah ada inovasi dari Mbak setelah menjadi sosmed spesialis bertahun-tahun ini dan menangani beberapa UMKM? Apakah ada inovasi khusus? Kalau inovasi itu kita lebih ke pelayanan sih ya. Jalan tikus lah Mbak hitungannya lah. Jalan tikus gitu. Apakah Ya, ada? jadi kalian ya kalau pengen nih, Dengerin, ya ampun guys. ini kita bridging ya ampun. Kalau pengen kalian dibantu buat menaikkan engagement atau sosial media kalian, kalian bisa lihat atau kunjungi Facebook, Instagram kita namanya gradius.id. Nah kita kasih kita itu punya suatu jasa dan apa ya tempat konsultasi untuk para UMKM yang ingin berkembang bersama. Dan kalau misalnya kalian pengen dipermudah untuk masalah pengiriman atau apa ya transport untuk logistik, bisa ikut program dari Tiki namanya Sherlock. Nanti berhubungan langsung dengan saya dan nanti akan dibantu apapun yang kalian butuhkan. Oke, jadi teman-teman yang mau buat usaha jangan ragu-ragu. Yang penting tadi tahu sudah riset, terus tahu tips-tips tadi yang kita bicarakan. Makanya kalau nonton itu jangan di skip ya teman-teman. Jangan di skip. Oke, jangan di skip. Jadi biar tahu secara runtut bagaimana cara agar produk kita atau usaha kita tuh bisa berkembang seperti itu. Nah, itulah pembicaraan kita kali ini. Sebelum itu, boleh gimana? Dan semuanya itu kalau misalnya konsultasi atau mau gabung Sherlock itu gratis ya. Gratis tanpa biaya apapun. Yang penting kalian ada niat mau belajar, ada niat mau berusaha, saya welcome sekali. Langsung aja DM Instagram gradius.id dan DM Instagramnya Sherlock by Tiki Surabaya. Gercepin ya guys, gercepin harus. Gratis. Oke, kita harus memanfaatkan teknologi yang sangat luar betul. biasa seperti ini. Kapan lagi ada yang gratisan kan? Iya sih, kapan lagi? Iya, Apalagi ke depan itu usaha itu harus mengembang, kita harus punya sampingan di lain, kita punya profesi yang tetap guys. Kalau ikut kelas kayak gitu kan bayar mahal. Mahal banget sih, apalagi kayak seminar-seminar gitu ya pasti. Nah mahal, nah ini gratis. Nah, terima kasih sudah menonton. Itulah pembicaraan inspiratif kami berdua bersama bintang tamu yang sangat luar biasa, sang sosmed spesialis atau Mbak Diva. Terima kasih. Oke, semoga pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menumbuhkan semangat kalian bagi para pelaku UMKM. Sekian dari saya, see you next episode. Dadah, assalamualaikum. Bye bye.